Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alisha Putri Amanda dengan NIM 235-120-30-11-11-11034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis sistem kerja di tempat magang saya, yaitu TRG Investama, yang saya tinjau dari perspektif human factor dan psikologi positif. Tugas ini saya kerjakan untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi sebagai bagian dari kegiatan magang di TRG. Baik, presentasi ini saya susun dalam 9 bagian, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Oke, masuk ke latar belakang. Dunia kerja modern menuntut organisasi untuk tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga memastikan karyawannya sejahtera secara psikologis. Di sini ada dua hal yang perlu diseimbangkan, di antaranya ada job demands. Job demands yaitu tuntutan dan tekanan yang dihadapi karyawan sehari-hari. Kedua, ada job resources, yaitu sumber daya yang diberikan organisasi untuk membantu karyawan menghadapi tekanan itu seperti kejelasan tugas, dukungan atasan, atau fasilitas yang memadai. Dan ketika saya melakukan observasi di tempat magang saya menemukan bahwa karyawannya sebenarnya sangat berdedikasi tinggi dan dapat memaknai pekerjaannya dengan sangat baik. Namun, ada sejumlah hambatan struktural yang membuat potensi mereka mungkin belum berkembang secara optimal. Hambatan ini ada yang bersifat ergonomi fisik, seperti suhu AC yang terlalu dingin, sehingga mengganggu konsentrasi, dan ada juga yang bersifat ergonomis kognitif, yaitu ambiguitas peran akibat instruksi kerja yang tidak konsisten. Karyawannya jadi kurang jelas apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mereka, seperti itu. Dan dari penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa kondisi fisik ruangan berpengaruh signifikan terhadap performa kognitif. Selain itu, faktor seperti psychological safety atau keamanan psikologis juga terbukti penting untuk mendorong karyawan berperilaku proaktif dan sejahtera. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 rumusan masalah. Di antaranya ada faktor human factor apa yang menjadi hambatan utama di TRG. Lalu kedua, bagaimana kondisi kerja di TRG memengaruhi keterikatan kerja karyawan. Dan ketiga, intervensi seperti apa yang paling efektif untuk mendorong flourishing karyawan. Dan dari ketiga pertanyaan itu, saya menetapkan 3 tujuan, yaitu pertama, mengidentifikasi hambatannya, kedua, menganalisis dampaknya terhadap kondisi psikologis karyawan, ketiga, merancang program intervensi yang berbasis bukti ilmiah. Baik, analisis ini saya landasi pada 8 temuan penelitian. Pertama, di sini ada soal lingkungan fisik. Menurut Vimalanathan dan Ramesh Babu pada tahun 2014, menemukan bahwa suhu ruangan berkontribusi lebih dari 38% terhadap performa kerja, jauh melampaui pencahayaan yang hanya 19%. Suhu optimalnya sekitar 21 derajat Celcius, dan ini relevan karena 60% karyawan TRG adanya ketidaknyamanan termal. Kedua, desain pekerjaan. Harhab et al. Pada tahun 2023 membuktikan bahwa kejelasan peran secara langsung meningkatkan kinerja work engagement secara alami karena karyawan ibaratnya tidak lagi menerka-nerka tanggung jawab mereka. Seperti itu. Dan ketiga, ada job crafting sebagai strategi proaktif. Jadi job crafting adalah proses di mana karyawan secara aktif menyesuaikan tugas dan relasi kerja mereka agar sesuai dengan kekuatan dan minat pribadinya. Menurut Fulshaw et al. Pada tahun 2020, membuktikan bahwa intervensi ini efektif menjaga empowerment karyawan. Meskipun dampaknya kualitas layanan ini baru terlihat sekitar 1 tahun setelahnya. Oke, keempat,
Di sini ada kepemimpinan transformasional. Skill et al. Pada tahun 2019 menemukan bahwa jika pembagian tugas dirasa tidak adil, karyawan lebih rentan mengalami kelelahan emosional. Dan yang menarik di penelitian ini, karyawan yang sudah kelelahan akan menilai pemimpinnya semakin negatif, dan itu membentuk siklus yang sulit atau susah untuk diputus. Kemudian kelima, ada relasi kerja positif. Farrell et al. Pada tahun 2025 menemukan bahwa hubungan kerja yang suportif mendorong perilaku proaktif dan menciptakan psychological safety di level tim. Keenam, pekerjaan bermakna. Karadas et al. Pada tahun 2025 menemukan bahwa meaningful work meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui thriving at work, atau kondisi di mana karyawan merasakan pertumbuhan vitalitas dalam bekerja gitu. Namun, hubungan ini hanya kuat jika stres interpersonal di lingkungan kerjanya itu rendah. Selanjutnya di sini ada keselamatan psikologis dan burnout. Jadi keselamatan psikologis ini peningkatan kualitas lingkungan kerjanya tidak hanya mengurangi burnout secara langsung, tetapi juga meningkatkan keselamatan psikologis yang membangun resiliensi kerja terhadap stres bagi karyawan. Kemudian di sini ada stres kerja dan beban kerja pada tenaga profesional. Jadi, kondisi kekurangan staf yang parah dan jam kerja yang panjang beresiko tinggi memicu beban kerja yang ekstrim, stres, hingga depresi pada karyawan akibat minimnya waktu pemulihan di antara shift kerja, menurut Cordero pada tahun 2024. Baik, untuk pengumpulan data saya menggunakan mixed method dengan sequential explanatory design. Artinya data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis lebih dulu, kemudian diperdalam melalui data kualitatif. Jadi di sini instrumennya ada dua. Pertama ada skala Likert dengan skala 1 hingga 4 untuk mengukur 8 dimensi. Ya. Dan kedua, isian terbuka di setiap dimensi untuk menggali situasi yang spesifik dirasakan oleh karyawan. Jadi data ini dianalisis menggunakan analisis tematik induktif, dan tema-temanya ini muncul secara organik dari jawaban para responden. Dan respondennya ada 10 dari sekitar 40 karyawan. Baik, selanjutnya dari hasil data, masalah ini dipetakan ke dalam dua domain ya, yaitu human factor dan positive organizational design. Pertama, human factor, di sini ada ambiguitas peran dan risiko human error. Jadi 80% kesalahan kerja disebabkan oleh komunikasi dari instruksi yang ambigu, dan karyawan akhirnya mengambil jalan pintas dalam berpikir, dan itu yang biasanya memicu kesalahan. Kedua, di sini ada kelelahan dan beban kerja. Terjadi penumpukan kelelahan yang signifikan, bahkan muncul gejala psikosomatik, yaitu kondisi di mana stres mental ini berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik. Penyebabnya adalah kombinasi lembur, beban mental yang tinggi, dan minimnya waktu pemulihan. Selanjutnya ada K3, 20% responden menyatakan sosialisasi keselamatan kerja perlu diperbarui, dan tata letak fisik atau layout, 60% karyawan mengeluh kedinginan yang menguras energi dan fokus. Oke, di domain selanjutnya ini ada positive organizational design. Pengambilan keputusan masih bersifat top-down, 50% keputusan masih terpusat dari manajemen, sehingga karyawan merasa kurang terlibat dan sense of ownership mereka terbatas. Selanjutnya, kolaborasi terhambat. Hubungan antar karyawan sebenarnya sudah sangat baik, terbukti dengan 100% responden yang menjawab suportif, tetapi beban kerja yang tinggi membatasi kapasitas mereka untuk saling membantu. Terakhir, pengembangan SDM belum sistematis. 60% karyawan meminta
program pelatihan yang lebih konkret dan terstruktur. Dari keseluruhan ini bisa ditarik problemnya di TRG adalah tingginya beban tugas, tekanan waktu, dan hambatan komunikasi yang jika dibiarkan bisa menghambat transformasi positif organisasi. Baik, desain intervensi. Berdasarkan pemetaan masalah tadi, saya merancang 7 program intervensi yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu redesign human factor dan desain pekerjaan. Ini yang pertama, tata letak. Masalahnya suhu ruangan tidak nyaman. Intervensinya audit thermal berkala menetapkan suhu di 21 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius. Kemudian memasang thermal baffles, itu penyekat yang dipasang di bawah ventilasi AC agar siapapun karyawan yang duduk di bawahnya tidak langsung terpapar udara dingin. Seperti itu. Dan mengoptimalkan pencahayaan ke standar kurang lebih 1000 lux. Targetnya keluhan thermal turun dari 60% ke di bawah 20% dalam 3 bulan. Kemudian desain pekerjaan, 50% karyawan mengalami ambiguitas peran. Intervensinya role clarification workshop per departemen, menyusun living role description atau deskripsi tugas yang bersifat dinamis, jadi bukan tugas yang statis atau dilakukan secara daily. Dan serta pelatihan Eisenhower Matrix untuk manajemen prioritas tugas harian. Targetnya adalah ambiguitas peran menurun dari 50% ke di bawah 15%. Baik, selanjutnya di sini ada strategi K3, risiko beban mental tinggi dan minimnya waktu jeda. Itu masalahnya. Jadi intervensinya mewajibkan istirahat 5-10 menit setiap 2 jam kerja intensif, kemudian menerapkan fatigue check-in mandiri di awal dan di pertengahan kerja, kemudian memperbarui onboarding K3 dengan simulasi stres kerja, dan pemeriksaan kesehatan psikofisik berkala termasuk screening psikosomatik. Targetnya zero accident akibat human error. Baik, memasuki ke positive organizational design. Jadi yang pertama di sini ada strength-based job crafting. Intervensinya workshop 2 hari berbasis kerangka GDR atau Job Demand Resources. Yaitu tekanan kerja bisa diimbangi jika sumber daya yang dimiliki juga diperkuat. Jadi hari pertama bisa melakukan pemetaan kekuatan personal dan menetapkan 4 SMART goals. Jadi target apa yang ingin dicapai secara individu. Nah, minggu ke-6 melakukan sesi refleksi kelompok. Targetnya 100% karyawan memiliki rencana job crafting pribadi. Kemudian work engagement, intervensinya program peer-to-peer mentoring memperluas otonomi karyawan dalam menentukan prioritas kerja hariannya, dan sistem strength-based recognition. Jadi atasan memberikan apresiasi yang spesifik merujuk pada kekuatan individu, jadi bukan apresiasi in general aja. Dan targetnya skor work engagement-nya tetap di atas rata-rata. Selanjutnya, meaningful work strategy. Intervensinya sesi impact naratif, yaitu karyawan berbagi cerita tentang bagaimana dampak nyata pekerjaannya selama ini gitu. Dan program values alignment sejak onboarding agar nilai pribadi karyawan bisa selaras dengan misi organisasi. Dan pelatihan deeskalasi konflik interpersonal. Targetnya skor meaningful work dan thriving at work tetap stabil di level tertinggi. Baik, ini yang terakhir, komunikasi dan relasi positif. Intervensinya pelatihan kepemimpinan inklusif untuk para manajer, forum dialog bulanan antara manajemen dan karyawan, protokol speak up yang dilindungi dengan kebijakan formal agar karyawannya berani untuk menyampaikan masalahnya tanpa rasa takut. Dan program relasi lintas departemen seperti job shadowing singkat. Targetnya skor psychological safety meningkat secara signifikan. Baik, ini seluruh intervensi ini saya susun dalam
5 fase sepanjang 1 tahun. Fase pertama itu dari Januari sampai Februari, persiapan dan quick wins. Di sini terdiri dari audit thermal, update K3, perbaikan pencahayaan. Kemudian fase 2 di sini bulan Maret hingga April, melakukan redesign job design yang terdiri dari role clarification workshop, living role description, pelatihan Eisenhower Matrix, dan evaluasi fase 1. Fase 3 dari bulan Mei hingga Juni, positive organizational design yang akan kita lakukan. Di antaranya ada workshop job crafting, peer-to-peer mentoring, meaningful work strategy, dan forum dialog pertama. Kemudian di fase 4, dari bulan Juli hingga September, penguatan dan monitoring tengah tahun. Di sini sesi refleksi job crafting, pemeriksaan psikofisik, survei ulang 8 dimensi yang ditekuni, dan program relasi lintas departemen. Kemudian di fase 5, dari bulan Oktober hingga Desember, evaluasi komprehensif akhir tahun, review living role description, evaluasi dampak jangka panjang job crafting, dan penyusunan rencana berkelanjutan. Terakhir, kesimpulan di sini pertama, sinergi dua domain. Jadi produktivitas optimal di TRG tidak mungkin akan tercapai hanya dengan memperbaiki salah satunya, baik itu memperbaiki fasilitas fisik atau mungkin dengan secara internal ya, memotivasi karyawan secara psikologis dengan terpisah gitu. Jadi kunci keberhasilannya ada pada integrasi keduanya. Kedua, solusi berbasis bukti. Jadi setiap intervensi yang dirancang ini berakar pada penelitian yang sudah terbukti, bukan sekedar ide kreatif semata. Kemudian, ketiga, tujuan akhir dari semua ini adalah menciptakan kondisi flourishing bagi karyawan TRG. Jadi bukan sekedar untuk mengurangi burnout, tetapi benar-benar ditujukan agar karyawan bisa berkembang, berkinerja tinggi, sekaligus sejahtera secara psikologis. Berikut adalah daftar pustakanya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.